Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami, di mana setiap kisah menyimpan misteri, dan setiap misteri menyisakan rasa ngeri. Malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah nyata dari seorang satpam bernama Pak Imam, yang bekerja di sebuah rumah sakit tua peninggalan Belanda di pinggiran kota Bogor. Cerita ini begitu menyeramkan, tapi entah kenapa, akhirnya jadi rutinitas yang dianggap biasa oleh Pak Imam. Inilah kisah Satpam Malam di Rumah Sakit Tua. Pak Imam mulai bertugas sebagai satpam malam di rumah sakit tua di pinggiran kota Bogor itu sejak tahun 2019. Rumah sakit itu bukan sembarang rumah sakit. Bangunannya tua, peninggalan zaman kolonial, dengan cat dinding yang mulai mengelupas seperti kulit usang yang ditinggalkan waktu. Lorong-lorongnya sempit, dingin, dan panjang, seolah tak pernah benar-benar berujung. Lampu neon yang menggantung di langit-langit seringkali berkedip sendiri, tanpa sebab, seperti mata-mata usang yang sedang mengawasi dalam diam. Jadwal kerjanya dimulai pukul 7 malam hingga 7 pagi. 12 jam yang terasa lebih panjang dari seharusnya. Tugasnya, secara teknis, sederhana, berkeliling setiap 1 jam. Memastikan pintu-pintu ruangan terkunci, mengecek area belakang rumah sakit, dan tentu saja, memastikan tak ada orang asing yang masuk atau berkeliaran sembarangan. Minggu pertama berjalan tanpa masalah. Hanya suara jangkrik dan langkah sepatu bootnya yang menemani malam. Tapi saat malam Jumat datang di pekan kedua, tepat setelah azan Isya selesai berkumandang, entah kenapa, suasana mulai berubah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, lorong-lorong jadi lebih sunyi dari yang seharusnya, dan jam dinding di pos jaga sempat berhenti berdetak selama hampir 1 menit. Lalu berjalan kembali, seolah tak terjadi apa-apa. Itulah malam pertama Pak Imam menyadari rumah sakit ini menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, hawa di rumah sakit tua itu terasa lebih menusuk dari biasanya. Pak Imam sedang menyusuri lorong menuju ruang radiologi, bagian bangunan lama yang jarang dilewati orang, apalagi di jam-jam ganjil seperti itu. Langkah sepatunya bergema pelan di antara dinding sempit, tapi tiba-tiba semuanya hening, bukan sekadar sepi, tapi benar-benar lenyap. Tidak ada suara angin yang biasanya mendesir di sela ventilasi tua. Tidak ada cicak, jangkrik, atau bahkan suara gesekan dari sepatunya sendiri. Seolah seluruh lorong tiba-tiba masuk ke dalam ruang hampa. Sunyi yang ganjil dan tak alami. Pak Imam berhenti di depan ruang radiologi, mencoba menenangkan dirinya dengan menyalakan sebatang rokok. Tapi sebelum api sempat menyentuh ujung tembakaunya, dia melihatnya, di ujung lorong, berdiri seorang sosok perempuan. Diam. Tak bergerak. Mengenakan seragam perawat putih yang sudah kusam,
Bercak kuning kecoklatan terlihat di beberapa bagiannya. Rambutnya panjang menjuntai, menutupi hampir seluruh wajahnya. Kepalanya menunduk ke depan dengan sudut yang tidak wajar, terlalu miring untuk manusia biasa. Dan yang membuat darah Pak Imam membeku, kakinya tidak menyentuh lantai, dia mengambang beberapa sentimeter dari lantai keramik yang dingin itu. Gaun putihnya melayang perlahan, seolah terbuai angin, padahal lorong itu benar-benar mati angin. Wajahnya tertutup rambut, tapi dari balik helai-helai hitam itu, Pak Imam merasa ada tatapan yang tajam menusuk ke arahnya. Tatapan yang tidak terlihat tapi terasa, tubuhnya membeku. Napasnya tercekat. Tapi satu hal yang ia tahu betul dari cerita para satpam senior, jangan pernah lari kalau bertemu yang begituan. Dengan perlahan, tanpa menoleh lagi, Pak Imam memutar badan. Tangannya gemetar saat menyelipkan rokok ke saku. Ia pura-pura tak melihat apapun dan melangkah balik, setena mungkin, menyusuri lorong yang kini terasa 1000 kali lebih panjang dari sebelumnya. Namun, ketika hampir sampai di ujung lorong dan akan berbelok kembali ke pos, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia menoleh, hanya sekali. Dan saat itulah kengerian nyata menyapanya. Sosok perempuan itu kini sudah hanya berjarak beberapa meter darinya. Masih dengan posisi yang sama, kepala menunduk, rambut menutup wajah, gaun putih lusuh, kaki mengambang. Tapi kini, dari balik rambutnya, Pak Imam bisa melihat sedikit. Bagian wajahnya yang rusak. Kulit pucat seperti kain kafan basah, bibir sobek hingga ke pipi, dan matanya merah menyala dalam kegelapan, seperti bara api yang dipendam di dalam lubang kosong. Seketika tubuh Pak Imam seperti ditarik dingin yang membekukan tulang. Tapi entah kenapa, ia tak pingsan, tak lari. Hanya berdiri, mematung sampai sosok itu perlahan-lahan menghilang. Bukan berjalan, bukan berbalik badan, tapi memudar begitu saja, seperti asap yang diserap kegelapan lorong tua. Di minggu ketiga, giliran Pak Imam berjaga di area belakang rumah sakit, tepatnya di dekat ruang IGD lama yang katanya sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Bangunannya gelap, ket kusamnya mengelupas seperti luka terbuka yang dibiarkan membusuk. Pintu kaca gesernya sudah tak berfungsi, dan jendela-jendelanya ditutupi tirai berdebu yang membatu karena tak pernah dibuka. Setiap kali melintas di sana, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah ada tatapan yang terus mengikuti dari balik kegelapan. Kadang, langkahnya terasa berat, seperti ada yang mengganduli pundaknya. Tapi malam itu jauh lebih buruk dari biasanya. Sekitar pukul 1 dini hari, saat udara mulai menusuk dan suasana makin lengang, dia mendengar suara napas. Pelan, berat, dan penuh penderitaan. Suara itu keluar dari dalam ruang IGD lama, lirih, tapi jelas, seperti seseorang yang sedang meregang nyawa. Suara yang tidak seharusnya ada di ruangan kosong itu. Pak Imam menghentikan langkah. Jantungnya berdetak keras, tapi rasa ingin tahu perlahan menenggelamkan ketakutan. Dengan tangan gemetar,
Ia menyorotkan senter kecil ke arah jendela kaca yang sebagian besar tertutup debu. Ia mendekat, mencari celah yang cukup bersih untuk mengintip ke dalam, dan disitulah dia melihatnya, di salah satu ranjang besi beroda. Tergeletak sebuah bayangan hitam. Bukan sekadar gelap, tapi hitam pekat, seperti lubang yang menyerap cahaya. Sosok itu tidak bergerak, tapi dari tubuhnya muncul dua mata merah menyala. Tajam. Menatap langsung ke arahnya, tanpa berkedip. Sorotannya bukan sekadar melihat, tapi menusuk, seakan tahu siapa dia, dari mana asalnya, dan apa yang disembunyikannya di dalam hati. Pak Imam mundur refleks. Tapi anehnya, tubuhnya tak menurut. Justru kakinya melangkah maju, seperti ada tali tak terlihat yang menariknya untuk mendekat. Tangannya perlahan meraih gagang pintu, seolah ada bisikan halus tapi memaksa di telinganya. Jari-jarinya hampir menyentuh pegangan pintu, ketika tiba-tiba suara kersek dari walkie-talkie-nya menyala. "Pak Imam, cek ke depan sebentar ya." "Ada pasien keluarga nanya," suara dari rekan jaganya itu memecah kegelapan seperti cambukan petir. Seketika tubuhnya seperti dilepaskan dari cengkeraman gaib. Ia mundur, menarik napas dalam-dalam, dan tanpa menoleh lagi, langsung berjalan cepat kembali ke pos depan. Namun saat berjalan pergi, dia tahu mata itu masih menatap dari dalam ruang IGD. Mengintai. Menunggu. Setelah 6 bulan berjaga malam di rumah sakit tua itu, Pak Imam mulai memahami satu hal. Kengerian di tempat itu bukan cuma sekadar cerita. Kejadian-kejadian aneh tak pernah benar-benar berhenti. Malah terasa seperti punya siklusnya sendiri. Seperti rumah sakit ini hidup dan menyimpan ingatan. Ada malam-malam di mana kursi roda tua yang terparkir di dekat ruang fisioterapi bergerak sendiri. Suaranya, krek-krek, terdengar menggema pelan di lorong, seperti sesuatu yang sedang mencari arah. Kadang suara itu berhenti tepat di depan ruang pos, seolah menunggu seseorang untuk duduk. Di malam lain, tangisan bayi terdengar lirih dari ruang bersalin yang sudah lama kosong. Ruangan itu sudah tidak dipakai sejak direnovasi sebagian, tapi suara bayi itu tetap muncul. Kadang hanya sekali, kadang berkali-kali, terdengar seperti memanggil ibunya, dan ada satu malam paling membuat bulu kuduk berdiri. Ketika jam menunjukkan pukul 3.40, dan dari kamar operasi lama terdengar suara azan, pelan, parau, dan bergema seperti dari lorong bawah tanah. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana, dan ruangan itu sudah dikunci rapat sejak kebakaran kecil beberapa tahun lalu. Awalnya, Pak Imam selalu ketakutan. Kadang sampai tak berani meninggalkan pos. Tapi seiring waktu, rasa takut itu berubah menjadi kebiasaan. Ia mulai mengenali pola-pola mereka. Dia tahu sosok perawat dengan kaki melayang selalu muncul di lorong radiologi sekitar jam 2 dini hari. Suara napas berat seperti orang sekarat pasti terdengar tiap malam Sabtu dari arah IGD lama. Dan telepon di ruang mayat, yang sudah dicabut kabelnya, entah kenapa selalu berdering sendiri tepat pukul 3 pagi. Anehnya,
Semua itu kini terasa seperti bagian dari rutinitas. Saat seorang satpam baru datang, tampak pucat dan gemetar setelah melihat bayangan melintas di kamar jenazah. Pak Imam hanya tersenyum dan berkata, "Kalau ngeliat yang aneh-aneh, tinggal bilang aja, saya cuma kerja, nggak ganggu, jangan diganggu, nanti juga mereka pergi sendiri." Kini, Pak Imam masih bekerja di sana. Setiap malam, dia duduk santai di pos jaga dengan secangkir kopi hitam. Sesekali menatap layar CCTV yang kadang menampilkan bayangan tak jelas lewat sekilas. Kalau terdengar suara langkah kaki dari lorong padahal tak ada siapa-siapa, dia hanya menghela napas sambil tersenyum kecil. Yang hidup lebih serem dari yang gak kelihatan, katanya suatu malam. Jadi cuekin aja. Terima kasih telah mendengarkan cerita Satpam Malam di Rumah Sakit Tua bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, dalam setiap sebab, pasti ada akibat. Jangan pernah meremehkan tempat yang sudah menyimpan banyak cerita. Karena di balik sunyinya lorong rumah sakit, bisa jadi ada mereka yang masih menunggu. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di kisah Cherry Mist selanjutnya. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.